Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua dimanapun Anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Bang Arili Bagi gitu ya. Semoga kita selalu diberikan baik dan kebaikan selalu menyertai kita, amin ya Allah. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi mengakhiri kesempatan untuk berbagi informasi terbaru seputar tenaga non SN tentunya kita kenal dengan honorer ya, karena setelah sekian lama Maki menghilang dari peredaran ya, akhirnya Maki kembali lagi untuk berbagi kabar gembira tentunya kepada kawan-kawan seputar tenaga non SN atau yang kita kenal dengan honorer untuk menjadi P3K tahun 2024 ini. Dan pada kesempatan ini informasi beredar bahwa Kemenpan RB sedang mengkaji pengangkatan honorer tanpa tes tahun 2024 dan siap jadi P3K ya dengan gaji segini katanya. Benarkah informasi ini? Mari kita simak videonya hingga akhir agar kita tidak misunderstanding dengan segala informasi yang beredar di alam jagat ini. Baik untuk satu dan juga di kopi gitu kan. Informasi ini makin lansir dari www.ayubangdung.com. Jadi nanti kawan-kawan yang belum subrek silahkan subrek terlebih dahulu gitu ya. Atau kawan-kawan kalau masih penasaran silahkan searching lagi video informasinya. Dan mungkin linknya akan kawan-kawan temukan di kolom deskripsi Maki ya gitu. Karena Maki nanti akan sertakan untuk informasi lebih lengkap. Untuk linknya silahkan klik aja di kolom deskripsi. Nah, di mana pada hari Selasa kemarin, berarti tepat pukul 3 ya sore, kurang pukul 3 ini, bahwa Kemenpan RB mengkaji pengangkatan honorer tanpa tes dan siap jadi P3K dengan gaji segini katanya. Ini postingan oleh Mbak Pur Putri. Halo Mbak Putri, terima kasih atas informasi yang diberikan sehingga Mbak bisa ada inspirasi gitu ya untuk dibagikan kepada kawan-kawan semua. Nah, informasi seperti ini kawan-kawan ya, bahwa memang pemerintah berencana untuk menyelesaikan tenaga honorer melalui pengesahan Undang-Undang SN nomor 20, status honorer resmi akan dihapus katanya. Sebelumnya Kemenpan RB telah mengkaji terkait pengangkatan honorer tanpa tes. Tenaga honorer yang sedangkan ini nantinya akan diangkat menjadi P3K dan mendapatkan gaji dengan peraturan baru. Nah, memang di video sebelumnya kan yang terakhir itu kalau nggak salah Maki sudah membahas ya, bahkan sudah memperlihatkan bagaimana itu video real ya dari rapat kerja DPR dengan Menpan RB dan juga BKN, bahwa memang waktu itu kan ada desakan dari DPR RI katanya untuk honorer yang masa kerjanya lebih dari 5 tahun tolong dong jangan ada tes lagi lah, mereka kan sudah lama mengabdi, langsung aja lah diangkat gitu. Tapi waktu itu dengan tegas Pak Menpan RB mengatakan bahwa loh ini tes yang dimaksud di sini hanyalah formalitas katanya kawan-kawan. Jadi ternyata tesnya itu yang formalitas. Kenapa? Yang penting semua tenaga honorer yang masa kerjanya baik itu lebih dari 5 tahun, kurang dari 5 tahun, asal ikut tes CAT dulu. Karena CAT di sini hanya formalitas nih kawan-kawan. Pada dasarnya nanti semua akan jadi P3K full time. Dan bagaimana yang tidak lolos, maka mereka akan menjadi part time dulu. Tapi semuanya akan mengantongi NIP, nomor induk pegawainya kawan-kawan. Nah, yang pada akhirnya nanti ketika daerahnya sudah sanggup membiayai, maka mereka akan menjadi full time. Begitu. Jadi ternyata semuanya hanya formalitas untuk tesnya gitu. Itu menunjukkan bahwa tugas kawan-kawan adalah hanya datang ke tempat di mana kawan-kawan nanti harus mengikuti seleksi CAT-nya gitu. Nah di sana dengan hadir dan mengerjakan soal ya kawan-kawan lolos gitu ya kawan-kawan. Tapi bukan bersantai-santai, kawan-kawan harus bersantai ria gitu dengan tidak membaca gitu ya dan tidak berdoa, bahaya itu ya. Tetap usaha berdoa ya, dimaksimalkan doanya juga apalagi gitu ya. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini ya kawan-kawan, bahwa berdoa di bulan Ramadan seperti ini adalah mustajab nih. Nah ini masuknya hari ke-9 nih. Maki ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan, maksimalkan usahanya, maksimalkan doanya nih di waktu setelah kita sahur sampai menjelang berbuka, itu waktu kita mustajab kawan-kawan. Berdoa ya Allah jadikanlah dari itu bla 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 gitu kan ya. Ya Allah mudahkanlah segala urusannya, ya Allah lancarkan segalanya ya Allah gitu. Biar dimudahkan, dilancarkan, disehatkan. Karena kalau sakit percuma kawan-kawan ya, kawan-kawan nggak bisa hadir berarti ya nggak bisa ikut tes, dan gak bisa ikut tes ya gak bisa lolos jadi P3K gitu kan. Itu dia pentingnya antara usaha dan doa gitu. Seperti yang ketahui katanya ya, bahwa pemerintah telah menaikkan gaji ASN termasuk P3K sampai 80%. Ya memang naik gaji kemarin 8% ya, lumayan ya, selamat gitu. Jangan lupa untuk zakat dan sedekahnya gitu. Nanti biar berkah gitu kan ya. Lanjut. Peraturan gaji P3K telah diatur dalam PP nomor 11 tahun 2004. Wah, ini Mbak belum baca nih. Yang juga membahas mengenai tunjangan,
Pemerintah mengupayakan penyelesaian turunan UU Undang-Undang ASN nomor 20 untuk pengangkatan honorer menjadi PTK secara keseluruhan. Oke, memang saat ini sih untuk skemanya sedang digodok PP turunan dari Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Nah, ini sedang digodok PP turunannya, bahwa nanti mereka yang Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 ini, bahwa nanti untuk skema CASN-nya nih kawan-kawan, termasuk penuntasan tenaga ASN yang dari tenaga honorer itu gitu. Dan ini direncanakan kalau tidak salah selesai bulan April. Dari sinilah dasar bahwa nanti per Desember 2024 ya itu sudah tidak ada tenaga honorer lagi, semua sudah jadi P3K gitu kawan-kawan. Tidak ada honorer lagi, langsung jadi P3K semua, asal ikut tes aja. Langkah tersebut diambil agar tidak ada PHK massal serta pengurangan terhadap pendapatan. Iya, pada tanggal 5 Januari 2024 Presiden Jokowi mengatakan, oke memang ya, memang ini nih, karena prinsip pemerintah waktu itu setelah ada pendataan 2,3 juta tenaga honorer ya non ASN ini diketahui, kemudian selesai dieksekusi pada tahun 2023 dan sisanya tinggal 1,6 juta, bahkan ada yang mengatakan 1,7 juta ambil. Nah, sisa yang ini pemerintah memiliki 3 komitmen. Satu, tidak ada PHK massal nih. Mereka yang tidak lolos itu kan dari seleksi 2023 tinggal 1,7 juta. Nah, ini tidak boleh ada PHK massal. Yang kedua, tidak ada penurunan gaji. Prinsipnya itu penurunan gaji gitu kan. Yang ketiga, tidak ada beban penambahan beban anggaran. Nah, maka diusulkanlah, direncanakan itu penyelesaian tenaga ASN melalui seleksi 2,3 juta formasi dalam CASN 2024, di mana yang 80%-nya itu untuk mengakomodir 1,7 juta ini kawan-kawan. Ini hanya bisa diikuti oleh kawan-kawan yang sudah lama mengabdi honorer itu. Nah, ini untuk formasi P3K, karena CASN itu ada 2, ada ASN P3K dan ada juga CPNS. Nah, ini untuk kawan-kawan yang baru lulusan baru nih, fresh graduate gitu. Lanjut. Skema pengangkatan honorer tahun 2024 ini akan menggunakan skema pemeringkatan gitu ya. Jadi itu skemanya itu direncanakannya ada pemeringkatan, skema prioritas, masa kerja dan usia, serta skema SPTJM dan perpa data dan lain sebagainya. Itu dia. Ya, rencana seperti itu kawan-kawan skemanya. Karena memang tidak ada tidak ada passing grade, berarti ada pemeringkatan. Jadi kalau ada satu daerah A membuka formasi ada 500 yang mengajukan ya, tapi ternyata formasinya hanya 400, bahkan dari 1 sampai 400 di ranking. Nah, 1 sampai 400 ini jadi full time yang lolos nih, ranking 1 sampai 400 itu. Bagaimana dengan 400 sampai 500 ini jadi part time. Nah, ini jadi part time, oke. Dan nanti setelah ada waktunya tiba, ketika daerah ini sudah mampu membiayai lagi, ingin membuka formasi lagi, dia tinggal ditarik yang ini menjadi full time gitu. Rencananya seperti itu pemerintah. Jadi mereka yang lolos seleksi, artinya yang memenuhi pemeringkatan dari 1 sampai 400 karena butuhnya 400, maka mereka akan jadi full time. Nah, mereka yang melebihi dari 400 mereka akan menjadi part time. Begitu skemanya. Dan juga ternyata di sini akan ada skema prioritas masa kerja dan usia. Tahun kemarin kan kayak masa kerja, usia, kemudian apalagi ya, sertifikat pendidik kalau guru ya, dan lain sebagainya. Mudah kemungkinan tahun sekarang juga tidak akan jauh beda, dan mudah-mudahan aja gitu. Oke, lanjut. Setelah honorer resmi diangkat menjadi PTK, maka mereka akan mendapatkan gaji dengan besaran sesuai aturan terbaru. Selama ini diketahui bahwa gaji honorer yang peroleh dalam sebulan tidaklah layak atau kurang dari kita cukup. Kalau yang tidak bersyukur berarti ini ya. Kalau yang bersyukur insya Allah besar ya gitu kan. Oke, ya maka dari itu perlu ada bentuk perhatian dari pemerintah untuk menangani hal tersebut. Salah satunya adalah memberi kesempatan honorer mengikuti tes seleksi P3K. Selama ini diketahui gaji honorer yang diperoleh dalam sebulan tidak dikira gaji P3K. Ini ternyata gaji honorer ya. Sorry, hanya baca sepintas ini. Kurang minum ini, kurang aqua gitu ya kan, seri ini. Selama ini diketahui bahwa gaji honorer yang diperoleh dalam sebulan tidaklah layak. Oke, gini gaji honorer ya, mungkin memang seperti itu kan. Ini kan gaji honorer ya. Terima kasih kepada kawan-kawan honorer yang sudah lama mengabdi ya. Maka ya ucapkan proud of you lah, karena kawan-kawan apalagi yang memberikan layanan terbaik, ikhlas gitu ya, sudah mencerdaskan kehidupan bangsa ini ya. Maka juga proud of you bahwa
ternyata usaha kawan-kawan tidak akan sia-sia ya. Akhirnya sebentar lagi kawan-kawan akan mendapatkan balasan yang terbaik gitu kan. Intinya ketika kita berbuat baik, jajal lisan ila lisan, barang siapa berbuat kebaikan maka dia akan mendapatkan kebaikan juga ya. Tiada balasan untuk kebaikan selain kebaikan, kan gitu ya. Ketika kawan-kawan memberikan layanan terbaik kepada anak-anak ya generasi penerus bangsa ini, tidak membedakan antara si kaya dan si miskin gitu, kemudian diberikan dari pagi sampai sore terus mengabdi, memberikan yang terbaik, berusaha memberikan metode ini kalau dalam mengajar ya, model ini, kemudian lain-lain sebagainya. Walaupun digajinya sedikit, ternyata sebentar lagi kawan-kawan insya Allah ya mudah-mudahan akan lolos jadi P3K ya. Selamat, dan mudah-mudahan amal kebaikan kita ini bukan hanya sekedar di dunia kawan-kawan kita temukan ya, tapi kita juga akan menemukannya di akhirat nanti gitu. Oke, lanjut. Kemenpan RB juga mengkaji terkait skema pengangkatan honorer jadi P3K tanpa batas, yaitu berdasarkan pemeringkatan kinerja sepanjang tahun dia. Oh iya, oke. Segini gaji P3K itu katanya gaji golongan 1, ID dan sebagainya. Ya 3 juta bahkan lebih lah kalau nggak salah kalau gajinya. Oke, informasi selanjutnya mengakil lansir dari www.jpnn.com. Ini berkenaan dengan 5 berita terpopuler 1,7 juta honorer jadi P3K. Info terbaru untuk yang bodong, ada daftarnya loh katanya. Ini diposting pada hari Rabu 20 Maret jam 6 pagi. Tadi pagi berarti kawan-kawan ya. Dan mungkin ini akan Maki bawakan nanti pada video selanjutnya gitu kan. Karena makin udah nggak kuat ini, udah kehausan gitu ya, udah lemes gitu ya kalau bulan puasa ya. Intinya kawan-kawan, bahwa pemerintah telah komitmen gitu untuk menyelesaikan 1,7 juta ini untuk menjadi ASN P3K di tahun 2024 ini. Hanya tugas kita adalah sekarang berdoa dan usaha gitu. Jadi usahanya dimaksimalkan, doanya dimaksimalkan, apalagi di bulan puasa seperti ini. Doa kita kawan-kawan semenjak sahur sampai menjelang berbuka nanti itu adalah mustajab kawan-kawan. Nah, maksimalkan, apalagi doa sepertiga malamnya, bangun sepertiga malam, mimpi yang besar gitu akan membangunkan kita di sepertiga malam. Bangun ya. Usahanya juga sama, nonton video Baki di sini gitu kan, itu sudah usaha. Kemudian juga belajar nanti soalnya apa saja yang harus keluar, akan yang keluar, dan mungkin nanti sudah mau mendekati waktunya maka akan coba bahas juga ya soal-soalnya. Itu saja barangkali kawan-kawan yang bisa pakai sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk yang menjalankannya. Dan mudah-mudahan segala ibadah puasa kita dari tanggal 1 sampai tanggal sekarang ini diterima oleh Allah SWT. Dan setiap doa-doa yang kita panjatkan diterima oleh Allah SWT. Kawan-kawan lolos jadi SNP 3K tahun 2024 ini, dan juga PNS tahun 2024 ini. Dan semuanya kita terus memakai juga dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya atau diluaskan rezekinya. Amin ya Allah. Amin. Thank you for listening. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.